Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang list. Jadi list adalah struktur data yang sederhana dan dapat berupa deretan sejumlah item. Nah, contohnya seperti ini. Shanti, Winnie, Rahma, Mela. List di prolog letaknya ada di dalam tanda kurung siku. Atau ini bisa juga 1, 2, 3, 4, bebas terserah apa isinya itemnya. Kalau isi list tersebut kosong, cukup dibuat tanda buka dan tanda tutup kurung siku. Nah, sebaliknya jika sebuah list tidak kosong, maka list tersebut dipandang sebagai objek yang terdiri dari dua item, head dan tail. Contohnya itu seperti ini. Jadi tadi ada sebuah list yang isinya tuh Santi, Winnie, Rama, Mela. Nah, list ini tuh punya head sama tail. Jadi cara melihatnya itu head itu kepalanya, otomatis si Santi ini adalah headnya. Oke. Dan sisanya Winnie, Rahma, Mela itu tailnya, atau bahasa Indonesianya itu ekornya ya. Sisanya itu merupakan tail. Jangan lupa tailnya itu tanda kurung sikunya ini juga ikut. Jadi tanda kurung sikunya itu di dalam tail, atau kita ingin menentukan tail itu dia tetap ikut. Nah, dalam prolog, list memisahkan head dan tail dengan menggunakan simbol vertical bar. Oke, contohnya seperti ini. Nih, head terus ada simbol vertical bar, terus ada variabel t. H ini di sini untuk head, T-nya untuk tail. Sama dengan ini ada listnya, isinya ada A, B, C, D, E. Lalu ketika udah diinputkan di prolog, hasilnya akan muncul seperti ini. H-nya itu A, T-nya itu B, C, D, E. Oke, kita coba aja di prolog. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Di sini ada sebuah tabel yang mana terdapat beberapa list. Langsung aja kita coba ke prolog. ABC, listnya, headnya pasti A, tailnya itu BC. Oke, sesuai ya yang dengan di tabel. Lalu kalau listnya itu kosong, oke, hasilnya false karena dia tidak memiliki head dan tail. Oke. Lalu jika isi listnya cat, the cat, the cat, nah, kalau isi listnya seperti ini, otomatis headnya itu the cat dan ada tanda buka kurung sama tutup kurung sikunya. Oke, terus sisanya itu merupakan tail si satnya ini, dan tanda buka kurung sama tutup kurung sikunya ikut. Kenapa headnya ada tanda buka kurung sama tutup kurung? Karena di dalam listnya headnya itu ada tanda kurung, tanda buka kurung siku, dan tanda tutup kurung siku. Yang selanjutnya the nah, yang ini isi listnya headnya itu the tanpa tanda buka kurung dan tanda tutup kurung siku, dan tailnya itu cat sama sat dengan tanda buka kurung dan tanda tutup kurung siku. Karena di listnya ada tanda tersebut, makanya detailnya juga ikut lagi. Jadi double ya, tanda buka kurung dan tanda tutup kurung sikunya. Yang selanjutnya
ditambah satu lagi isi listnya down. Oke, headnya tetap the, terus tailnya sisanya cat set down. Jadi headnya itu kalau nggak ada tanda buka kurung dan tanda tutup kurung siku itu dia cuma satu item aja, kecuali yang seperti ini itu dia dilihat berdasarkan tanda buka kurung dan tanda tutup kurung sikunya. Yang selanjutnya nah juga yang seperti ini, kalau dia ada digabungkan dengan operator jumlah, ini juga dia ikut menjadi head x tambah y, dan sisanya x tambah y yang huruf kecil itu sebagai tailnya. Oke, sampai sini paham membedakan head dan tail dalam sebuah list di prolog? Oke, masih gampang ya. Berikutnya adalah mengetahui head dan tail dari sebuah list dalam file. Jadi di sini ada knowledge base. Kita buat dulu knowledge base-nya. Oke. Terus jangan lupa di save. Nah, di knowledge base-nya ini itu ada predikat P dengan argumennya adalah sebuah list. Isinya 1, 2, 3, 4. Lalu ada predikat P yang kedua, argumennya juga sebuah list, isinya Aomain, Midorima, Akashi, Murasakibara, Kise. Dan yang ketiga Sasa, Ani, Koni. Lalu ada Armin, Mikasa, dan Eren. Oke, langsung aja kita consult. Dan kita berikan sebuah query yang mana query di sini ingin mengetahui head dan tail. Ingat ya, kalau dipisahkan dengan simbol vertical bar artinya yang depannya itu merupakan head dan yang belakangnya merupakan tail. Nah, jadi query ini ingin menentukan head dan tail sebuah list dari predikat P. Oke, kita cek lagi apakah masih ada. Nah, jadi di sini dia akan menelusuri knowledge base-nya dan akan dicek satu-satu dari fakta yang pertama. Dari P dengan argumen yang 1, 2, 3, 4, lalu yang berikutnya. Dan didapatkan X atau head yang ini dari list yang ini tuh 1. Terus Y-nya atau tail-nya 2, 3, 4. Lalu yang selanjutnya head-nya adalah Aumin atau Aumain dan sisanya adalah tail-nya. Oke, lalu selanjutnya head-nya adalah Sasa, sisanya merupakan tail-nya. Oke, paham? Selanjutnya adalah matching dan list. Di sini ada sebuah query yang mana head-nya itu adalah X, B. X-nya belum diketahui. Lalu tail sama dengan ada sebuah list A, B, C, D, E. Jadi di sini kita ingin mengetahui nilai dari X dan nilai dari T. Karena di sini head-nya ada 2, X, B. B-nya udah diketahui, X-nya belum diketahui. Jadi nanti hasilnya dia akan memunculkan nilai head untuk yang si X-nya saja. Lalu T, tailnya itu sisanya, C, D, E. Langsung aja kita buat ke prolog. X, B,
Nah, hasilnya sesuai dengan yang ada di modul. Nah, penerapan matchingnya di query ini adalah dia mencocokkan atau dia menginstansiasi seperti yang udah kita pelajari di modul sebelumnya dengan list yang di sebelah kanan atau setelah operator sama dengan. Oke, sekarang lanjut ke pencarian list secara rekursif. Di sini ada knowledge base-nya. Kita buat juga di text editor kalian masing-masing. Jangan lupa di-save. Nah, di sini ada fakta, yaitu predikat anggota dengan argumennya adalah sebuah list isinya Apple, Sony, Samsung, HTC, dan Motorola. Nah, lalu ada fakta lagi yang mana ini merupakan base case ya, karena kita di sini belajar pencarian list secara rekursif, jadi otomatis ada base case dan recursive case. Nah, rekursifnya itu ada di rule yang ini. Oke, untuk knowledge base ini goalnya itu adalah X anggota dari Y adalah benar jika X adalah anggota dari list Y. Nah, syarat yang harus diperiksa yang pertama adalah apakah X sama seperti head Y. Head Y ini maksudnya head dari listnya. Jadi base case di sini atau fakta yang ada di sini itu dia akan mengecek apakah nilai X-nya ini sama dengan nilai X atau nilai head dari sebuah listnya. Oh ya, tanda underscore di sini itu maksudnya variabel untuk menandakan si tailnya. Karena kita ingin fokus untuk menyocokkan nilai X dengan nilai head dari sebuah listnya yang disimbolkan dengan X juga, makanya di sini biar supaya lebih mudah dilihat itu dibuat variabelnya tanda underscore aja. Oke. Nah, yang kedua, X adalah anggota sebuah list jika X berada pada tail dari list. Di sini ada rule-nya. X adalah anggota dari sebuah list, artinya anggota berarti selain si head. Sini head-nya disimbolkan dengan tanda underscore juga, supaya kita lebih fokus untuk mengecek nilai X yang merupakan anggota dari sebuah listnya atau Y. Berarti anggota itu bisa kita simbolkan juga atau kata lainnya adalah sebuah tailnya. Makanya di sini dikatakan jika X berada pada tail dari list. X berada pada tail dari list atau X anggota dari tail dari list. Y-nya di sini adalah tailnya. Sampai sini paham? Nah, langsung aja kita coba ke prolog. Oke, di sini ada 2 buah query. Berdasarkan list perusahaan smartphone sebelumnya, untuk mencari tahu apakah suatu perusahaan tertentu ada dalam daftar dengan memberikan query berikut. Nah, jadi fungsi query-nya itu dia mau mengecek apakah suatu perusahaan itu ada di dalam daftar. Query yang pertama kita cek. Nah, apa hasilnya? Oke, hasilnya true. Terus setelah kita lakukan pencarian lagi, hasilnya false. Nah, kenapa bisa seperti itu? Oke, kita coba jabarkan pencariannya. Jadi tadi query-nya adalah ini. Oke. Nah, yang pertama kali akan diceknya adalah base case-nya. Karena query-nya di sini predikatnya anggota, dan di knowledge base-nya itu pertama kali ada fakta dengan predikat anggota yang argumennya itu akan mengecek apakah nilai X akan sama dengan head dari listnya. Nah, jadi di sini kita cek apakah nilai X-nya sama dengan nilai head-nya. X-nya di sini ada HTC dan head-nya itu ada Apple. Nah, ternyata nggak sama. HTC tidak sama dengan Apple. Selanjutnya
dia akan ke rekursifnya. Dia memanggil rule yang ini. Nah, di situ x-nya adalah HTC, lalu di sini head-nya atau yang disimbolkan dengan tanda underscore adalah si Apple, lalu y-nya itu sisanya tail-nya Sony, Samsung, HTC, dan Motorola. Dengan syaratnya X adalah anggota dari Y atau X berada pada tail dari list. Jadi yang ini kita langsung ke syaratnya aja, yaitu ini kita akan membuat query ini menjadi syarat yang ini. Jadi anggota HTC, nah sisa tailnya apa atau y-nya apa, the Sony, Samsung, HTC, Motorola. Oke. Nah, di sini kita cek lagi nilai X dengan nilai head-nya. HTC sama Sony sama enggak. Jadi HTC tidak sama dengan Sony. Oke, setelah itu dia akan memanggil rekursifnya lagi. Anggota HTC, tailnya tinggal Samsung, HTC, Motorola. Oke, dicek lagi. HTC sama dengan Samsung, ternyata nggak sama. Oke. Lalu sekarang tailnya tinggal HTC, Motorola. Oke, diceknya ternyata nilai X dan nilai head-nya sama. HTC sama dengan HTC. Nah, setelah base case-nya sukses atau udah ketemu nih, nah karena tadi query-nya itu dia akan mengeluarkan nilai true dan false, maka setelah base case-nya sukses dia akan memanggil rekursi yang udah kita kerjakan tadi. Anggota HTC Motorola, kita copy aja. Nah, lalu ini yang terakhir. Nah, sehingga query ini yang anggota HTC, Apple, Sony, Samsung, HTC, Motorola ini akan mengeluarkan nilai true. Oke, sampai di sini paham? Jadi kalau misalnya base case-nya udah dapat, dia akan memanggil rekursi yang udah kita kerjain sebelumnya sampai ke rekursi awal dan dikembalikan nilainya, apakah true atau false. Nah, ketika kita ingin melakukan pencarian lagi, ternyata dia menghasilkan nilai false. Kenapa bisa seperti itu? Oke, jadi tadi base case-nya itu ketemu di nilai X-nya HTC dan head-nya HTC juga. Nah, di sini anggota list-nya itu masih ada, yaitu Motorola, makanya dia bisa melakukan pencarian lagi. Jadi pencarian selanjutnya dimulai dari yang ini. Nah, dicek apakah HTC sama dengan Motorola. Ternyata HTC tidak sama dengan Motorola. Oke, setelah itu anggota HTC, nah listnya udah kosong, ya kan? Oke, dicocokkan. Bisa nggak dicocokkan HTC dengan head yang ada di dalam list? Ternyata nggak bisa karena listnya udah kosong dan tidak memiliki head. Makanya di sini dia akan fail, lalu dia akan mengembalikan
atau memanggil rekursi yang udah dikerjakan lagi, karena udah nggak ada lagi yang mau dicocokkan. Oke, dipanggil. Nah, ini juga dia sesuai urutan. Ini hasilnya akan fail. Terus yang ini kan, lalu pokoknya dipanggil rekursi yang udah dibuat tadi sampai ke rekursi awal. Nah, udah sampai di rekursi awal, karena base case-nya nggak ditemukan, makanya hasilnya false. Oke, sampai sini paham? Kalau nggak paham bisa ditanyakan nanti ya. Sekarang kita coba query yang kedua. Hasilnya adalah false. Oke, kita cek kenapa hasilnya bisa false. Sini dicek satu-satu kayak tadi. Mito apakah sama dengan Apple? Ternyata nggak sama. Mito sama dengan Sony? Ternyata nggak sama. Mito tidak sama dengan Samsung. Mito tidak sama dengan HTC. Mito tidak sama dengan Motorola. Sampai anggota listnya ini kosong, ternyata nilai X-nya itu tidak sama dengan yang ada di dalam list ini. Dan base case-nya juga nggak terpenuhi. Makanya dia memanggil rekursi yang udah kita kerjain tadi sampai awal, sampai dia kembali ke query-nya dan menghasilkan nilai false. Dia nggak bisa melakukan pencarian lagi karena tadi base case-nya nggak ditemukan di pencarian pertama, makanya langsung aja nilainya false. Dia nggak akan bisa mencari lagi. Sampai sini paham? Pokoknya yang ini dia dicocokkan satu-satu dengan anggota listnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke penyambungan atau concatenation list. Nah, jadi di sini tujuannya adalah menggabungkan dua buah list menjadi satu list. Nah, concatenation atau penyambungan list di Prolog ini dia punya dua cara. Yang satu, dia pakai predikat con atau singkatan dari concat. Nih, concat. Nah, yang satunya lagi dengan menggunakan predikat append. Bedanya adalah kalau kita pakai predikat concat, kita harus membuat knowledge base-nya dulu. Kita membuat knowledge base untuk menggabungkan dua buah list. Oke. Nah, kalau kita menggunakan predikat append, kita nggak perlu buat knowledge base lagi, karena predikat append ini udah bisa langsung digunakan. Predikat append ini dia telah disediakan oleh si Prolog, jadi bisa kita langsung gunakan ke dalam Prolog. Jadi kalian bebas mau menggunakan predikat concat atau predikat append, karena tujuannya sama, hasilnya outputnya juga sama. Nah, sekarang kita ke konsepnya dulu. Misalkan kita pakai predikat concat, sini ada list 1, L2, L3. Oke. Nah, predikat concat ini dia punya 3 argumen, begitu juga dengan predikat append, dimana L1 ini nanti adalah sebuah list yang pertama, L2 juga sebuah list yang kedua, dan L3 di sini itu untuk menampung gabungan list 1 dan list 2. Jadi L3 ini nanti untuk menampung hasilnya. Kita buat contoh. Misalkan list 1 itu adalah A, B, C. List 2, 1, 2, 3. Nah, list 3-nya apa? List 3-nya adalah gabungan
dari list 1 dan list 2. Jadi A, B, C, 1, 2, 3. Oke, sampai sini paham? Jadi ini nanti kalau kita buat ke dalam prolog akan menghasilkan nilai true. Nah, kalau seperti ini, nah misalkan kita hilangkan satu item dari listnya seperti ini, A, B, 1, 2, 3, ini akan menghasilkan nilai false karena tidak sesuai dengan apa yang ada di list 1 dan list 2. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita langsung aja coba penyambungan yang pertama, itu dengan menggunakan predikat concat. Jadi pertama kali kita harus buat knowledge base-nya dulu. Nah, di sini ada aturannya. Oke. Jadi aturan yang pertama adalah jika argumen pertama sebuah list kosong, maka argumen kedua dan ketiga haruslah list yang sama. Nah, bisa kita lihat di sini concat mempunyai predikat concat yang pertama mempunyai argumen list yang pertama yaitu list kosong, lalu argumen yang kedua dan ketiga sama yaitu LL. Jadi kalau argumen pertamanya adalah list kosong, argumen kedua dan argumen ketiga adalah list yang sama. Jadi di sini fakta concat yang pertama ini adalah base case-nya. Oke, selanjutnya ada rule. Oke, rule yang kedua ini itu memenuhi aturan yang kedua. Tapi di sini ada kesalahan. Ini maksudnya jika argumen pertama bukan sebuah list kosong, maka ia mempunyai sebuah head dan sebuah tail. Oke. Gimana maksudnya? Jadi di sini kita bisa lihat list yang enggak kosong atau list yang memiliki head dan tail. Di sini headnya X dan tailnya adalah L1. Jika kita ingin menggabungkannya dengan list yang kedua nih, maka hasilnya adalah sebuah list juga, yang mana list itu memiliki head dan tailnya adalah L3. L3 itu nantinya adalah tail gabungan dari L1 dan L2. Oke, paham? Konsepnya itu kayak gini. Jadi input nih list, atau kita ikuti aja yang di sini. X itu headnya, terus dia punya tailnya L1, dan ingin kita gabungkan dengan list, dengan sebuah list atau L2, maka hasilnya adalah sebuah list juga yang memiliki head atau X. Nah, tailnya adalah L3. Atau L3 itu tail yang dari L1 ditambah tail yang dari L2. Oke. Pokoknya dia kayak gini tadi. Nih, list 1 kita gabungin ke list 2, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, paham? Nah, sekarang langsung aja kita coba consult knowledge base-nya ke prolog. Oke, di sini ada query. Kita coba apa hasilnya. Nah, hasilnya adalah gabungan dari list 1 dan list 2. Jadi di sini gabungannya itu disimpan ke dalam variabel L. Coba kita buat seperti ini. A, B, C, 1, 2, 3. Seperti yang contoh tadi, hasilnya apa? Hasilnya true. Jadi kalau kita isikan semua argumennya, dia akan menghasilkan nilai true atau false. Kalau ingin mengetahui gabungannya itu apa dari list 1 dan list 2, tinggal argumen ketiganya itu dibuat jadi variabel aja.
Nah, sekarang kita akan coba mengecek cara kerja dari query yang ini hingga dia bisa menghasilkan hasil seperti ini. Nah, ini tadi query-nya, di situ ada argumennya. Argumennya itu bukan sebuah list kosong, maka dia akan mengecek dari rule yang ini karena dia bukan list kosong argumennya. Oke, jadi cara kerjanya di sini dia akan merekursif dari argumen yang pertama sampai nanti dia ketemu sama base case-nya. Nih, base case-nya adalah argumen dengan list kosong. Jadi nanti direkursif sampai ketemu list kosong. Nah, jadi seperti ini. Ini dia dari argumen yang pertama, terus di concat lagi, jadi tinggal C isi listnya. Nah, sampai udah list kosong, ini kan base case-nya. Tadi di base case kalau misalkan argumen pertamanya adalah sebuah list kosong, maka argumen kedua dan argumen ketiga adalah list yang sama. Di sini argumen keduanya list yang isinya 1,2,3. Otomatis yang argumen ketiga kita buat juga listnya itu sama dengan list yang kedua. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kalau udah ketemu base case-nya seperti yang tadi, yang sebelumnya, dia akan merekursif atau memanggil rekursif yang udah kita kerjakan. Jadi rekursif di list dalam prolog ini seperti itu. Jadi kalau udah ketemu base case-nya, dia akan manggil lagi rekursif yang udah kita kerjakan. Sebenarnya sama juga rekursif sebelumnya, di modul sebelumnya yang kita pelajari juga seperti itu. Ingatkan yang pangkat sama faktorial, dia bakal manggil lagi rekursif yang udah kita kerjain sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita panggil rekursi yang sebelumnya. Oke, ini tadi rekursi yang sebelumnya itu list yang pertamanya isinya C 1,23. Terus jangan lupa argumen yang ketiga itu tadi udah kita ganti jadi list yang isinya 1,2,3 dan ditambah C di depannya. Isinya bertambah. Kenapa bisa seperti itu? Jadi sewaktu menjalankan rekursi, isi dari list yang di depannya ini, yang pertama, itu kan dia hilang. Sebenarnya itu disimpan ke dalam variabel baru yang di-generate oleh si prolog. Nah, tadi isi yang pertama itu A. Misalkan variabel yang di-generate oleh prolog itu G518. Nah, biasanya prolog akan mengenerate variabel yang bentuknya seperti ini. Depannya itu tanda underscore. Oke. Selanjutnya nilai yang akan disimpan yaitu nilai B. Nah, disimpan ke dalam variabel baru yang di-generate oleh si prolog. Tapi variabel sebelumnya yang menyimpan nilai A itu juga tetap kita ikutkan, ditambah dengan nilai yang baru saja disimpan. Begitu juga dengan yang ini. Nilai yang disimpan itu C. Misalkan variabel barunya underscore G525. Nah, variabel yang sebelumnya itu juga ikut. Yang ini ditambahkan C. Nah, yang ini juga ditambahkan C. Oke. Sekarang yang ini. Nih, kita copy aja dulu. Jadi variabel barunya misalkan underscore G528. Nah, sebenarnya variabel baru yang di-generate oleh prolog ini merepresentasikan variabel yang ini tadi, yang ada di query kita. Oke,
Oke, jadi ini tadi variabel yang ini itu udah ada nilainya, jadi list yang isinya 1,2,3. Nah, jadi yang variabel ini, variabel hasil dari generate prolog itu tinggal kita tambahkan aja nilainya 1,2,3. Nah, makanya nanti hasilnya dia bisa seperti ini. L sama dengan ABC 1,2,3. Oke. Tadi setelah udah ketemu base case-nya, dia akan memanggil recursive yang udah dikerjakan sebelumnya. Nah, dan ditambahkan dengan nilai variabel yang disimpan. Jadi ini C ditambahkan di sini C 1,2,3-nya udah tahu kan dari mana, karena dia tadi udah kita ganti disebabkan ini argumen pertamanya adalah list kosong, jadi nilai yang di sini akan sama dengan nilai yang list yang di argumen kedua. Langsung aja kita panggil semuanya. Ini kita copy aja. Ini jadi B, C, terus yang disimpannya nilai B tadi ini 1,23 karena udah diganti di sini. Terus yang selanjutnya A, B, C. Ini juga jadi A, B, A, Oke, jadi sehingga L-nya itu L sama dengan nih. Sampai sini paham? Intinya dia akan merekursi dulu sampai si base case-nya dengan nilai yang hilang itu, nilai dari argumen list yang pertama itu disimpan di variabel baru yang di-generate oleh si prolog. Baru ketika udah sampai ke base case, yang ininya diganti, variabel L-nya tadi isinya diganti karena harus disesuaikan dengan base case, baru dipanggil lagi rekursif yang udah kita kerjakan sebelumnya, dan nilai L-nya itu atau nilai variabelnya itu juga jadinya diganti sesuai dengan yang ini, sehingga dia menghasilkan L sama dengan list A, B, C, 1,2,3. Oh ya, teknik rekursi seperti ini itu disebut dengan recursing down list. Jadi dia merekursi mulai dari head-nya sampai dengan tail yang terakhir. Sekarang kita lanjut yang ini, penyambungan dengan predikat append. Nah, untuk query yang pertama ini itu sama ya, sama yang si concat tadi. Nah, ini pasti hasilnya A sama dengan ABC 1,2,3. List yang pertama digabungkan dengan list yang kedua. Sama seperti yang ini. Lalu yang kedua, nah ini hasilnya B sama dengan A, B, C. Kenapa? Karena argumen yang pertama adalah list kosong, otomatis argumen yang ketiga itu nilainya akan sama dengan argumen yang kedua. Makanya hasilnya adalah list yang isinya A, B, C. Sekarang query yang ketiga, hasilnya juga sama nih, konsepnya seperti yang ini. Karena dia bukan list kosong, maka variabel result ini akan mengeluarkan gabungan dari list yang pertama dengan list yang kedua. Yang terakhir, nah
Nah, coba kita jabarkan query yang terakhir ini. Di sini argumen pertama itu ada list left, argumen kedua list right, terus argumen yang ketiga adalah sebuah list yang isinya A, B, C. Nah, jadi prolog akan mengenerate variable list left, list right ini menjadi variable yang seperti ini. Ini misalkan variabelnya itu underscore G512 sama satu lagi G514. Nah, kita cek. Tadi aturannya, kalau misalkan argumen pertama itu adalah list kosong, argumen kedua dan ketiga adalah list yang sama. Nah, di sini yang diketahui adalah list yang ketiga. Jadi, bisa kita buat argumen yang kedua ini sama dengan argumen yang ketiga. Dan argumen yang pertama, kalau misalkan argumen kedua dan ketiga itu sama, berarti argumen yang pertama adalah list kosong. Maka hasil untuk list left sama dengan list kosong dan list right sama dengan A, B, C. Nah, sesuai kan? Nah, selanjutnya dia akan bisa melakukan pencarian lagi. Kenapa? Karena tadi kakak jelaskan yang sebelumnya itu bahwa si prolog ini akan merekursif dari head sampai dengan tail, sampai dengan nanti dia ketemu base case-nya, yaitu list kosong. Makanya dia bisa melakukan pencarian lagi. Oke, langsung aja. Nah, seperti yang tadi, dia akan merekursif dari head-nya. Situ head-nya adalah A. Nah, jadi yang ini kita generate variable baru, lalu si A-nya itu kita simpan, atau si prolognya akan menyimpan variable A itu yang udah di rekursifnya. G527. Nah, kenapa ini sama variabelnya nanti kita akan tahu. Oke, setelah itu berarti list yang ini tinggal B, C. Nah, ini sesuai base case, jadi ini tinggal diganti aja jadi B, C. Lalu yang ini adalah list kosong jadinya. Nah, tadi ini variabelnya sama kan sama yang ini. Karena ini ada list kosong, jadi variabel yang disimpan nilainya tinggal si A. Nah, karena udah sampai di base case, kita panggil rekursif yang sebelumnya. Ini tadi jadi BC. Terus yang ini jadi A. Ini karena sama, terus yang ini nilainya udah jadi A, maka di sini A. Sehingga nilai list left itu A dan list right itu B, C. Oke. Nah, jadi ini query-nya fungsinya untuk menampilkan semua kemungkinan isi list dari list left dan list right. Semua kemungkinan list yang bisa ada di argumen pertama dan argumen kedua. Nah, selanjutnya oke, tadi yang rekursif dari A udah, sekarang berarti tinggal B sama C. Jadi dimulai dari sini pencarian berikutnya. Ini tinggal B, C.
Ini anggap aja 30. Oke. Udah di recursive, berarti nilai B-nya disimpan. Dan setelah itu ini berarti tinggal C. Udah langsung aja yang list kedua itu akan sama dengan list ketiga, dan otomatis ini jadi list kosong. Berarti nilai yang disimpannya tinggal B. Nah, jangan lupa nilai variabel sebelumnya itu juga ikut. Sebelumnya itu kita menyimpan nilai A kan, terus ditambah sama nilai yang baru kita masukkan, seperti contoh yang sebelumnya. Nah, berarti setelah udah sampai base case, kita akan memanggil rekursif yang sebelumnya. B, C. Yang ini jadi B. Baru dipanggil lagi yang rekursif sebelumnya. A. Nah, yang ini juga ditambahkan A. Sehingga hasil list left A, B, list right C. Nah, walaupun yang rekursif sebelumnya yang ini itu ada di atas sebelum melakukan pencarian yang ini, itu tetap harus kita panggil. Oke. Nah, sesuai dengan yang di prolog? Sesuai. Sekarang berarti isi listnya tinggal si C. Kita lakukan pencarian lagi. Ini tinggal C. Anggap aja 35, berarti nilai yang disimpan itu C Gilim. Oke. Nah, ini berarti tinggal list kosong. Karena nilai C-nya tadi udah di rekursif terus udah disimpan ke variabel baru, berarti ini kosong. Nah, kalau argumen ketiga ini list kosong, berarti list kedua dan list pertama itu juga list kosong. Karena kan argumen ketiga itu untuk menampung hasil gabungan dari list 1 dan list 2. Jadi kalau ini kosong berarti kan gak ada yang digabungkan. Makanya list 1 dan list 2 juga akan menjadi list kosong. Oke. Nah, setelah itu ini berarti nilainya tinggal C. Karena di sini list kosong, kan ini variabelnya sama-sama argumen yang pertama. Karena list kosong berarti ini kosong kan, jadi nilainya tinggal si C. Yaudah, tinggal langsung dipanggil rekursif yang sebelumnya. Berarti ini C, terus ini juga jadi C. Oh ya, ini jangan lupa yang variabel sebelumnya itu juga ikut. Udah, dipanggil lagi rekursif sebelumnya B, C. Ini juga B, C. Ini diambil dari sini. Terus A, B, C. Yang ini juga dari sini diambil. Nah, maka hasil untuk list left itu list A, B, C. List right adalah list kosong. Nih. Oke, selanjutnya ini kenapa bisa keluar nilai false.
Jadi tadi isi listnya itu udah kosong kan yang terakhir kali tadi C. Nah sekarang listnya udah kosong nih. Oke, ketika dia di rekursif, karena isi listnya kosong, dia nggak akan menyimpan nilai variabel apapun. Jadi ya udah, dia akan tidak menemukan base case. Setelah itu dia panggil semua rekursif yang udah dikerjakan, dipanggilnya C. Nih misalkan 45, ini tetap di generate variabelnya karena seperti yang di awal juga konsepnya. Terus ini B, C dipanggil yang sebelum-sebelumnya, A, B, C. Nah, sampai udah di sini dia tetap tidak menemukan nilai untuk argumen pertama dan argumen kedua. Makanya hasilnya akan false. Sampai sini paham? Berikutnya adalah menambah item baru di depan list. Jadi kita bisa menambahkan sebuah item ke list dengan menjadikan item baru tersebut sebagai head yang baru. Kita coba aja langsung. Oke. Hasilnya seperti ini, A list kosong, B jadi list isinya A. Nah, B di sini itu variabel untuk merepresentasikan item barunya. Jadi isinya itu ada list A, terus di sini ada variabel A. Jadi langsung aja B sama dengan A variabel ditambah variabel A-nya. Karena variabel A-nya kosong, maka hasil si B itu cuma si A, cuma list A. Oke, yang selanjutnya nah, A sama dengan BCD. Di sini A itu list yang sebelumnya ya, atau list yang lama. B itu list yang baru. Tadi kan dengan menjadikan item baru tersebut sebagai head yang baru. Nah, si B ini itu list yang baru, headnya adalah A, terus ditambah dengan isi dari list A, B, C, D. Yaudah, jadinya B sama dengan A, B, C, D. Nah, kalau yang ini, oke. Yang ini A tetap hasilnya B, C, D, B. Hasilnya adalah A, terus tanda buka kurung siku, B, C, D. Yang membedakannya adalah di sini list yang barunya atau si B-nya itu di dalam listnya ada tanda vertical bar. Jadi tanda vertical bar itu untuk memisahkan head dan tail. Dan hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita pakai koma, dia hasilnya akan ada muncul tanda kurung siku, buka kurung siku. Jadi yang membedakan itu. Kalau ada tanda koma, berarti hasilnya akan di dalam listnya ada tanda buka kurung siku dan tutup kurung siku. Oke, paham? Nah, yang terakhir A hasilnya tetap, terus B, A, B. Ini headnya ini buka kurung siku, A, B, tutup kurung siku, terus vertical bar untuk memisahkan tailnya, lalu A langsung aja diisi sama isi dari variabel A, yaitu isinya B, C, D. Oke, sampai sini paham lah ya. Nah, menambah item baru itu di prolog ada dua cara. Bisa dengan seperti ini, atau bisa juga kita menambahkan item baru dengan membuat predikat add. Jadi, nah, kita buat di text editor kita itu predikat add,
Terus di sini ada argumen X, ada argumen yang keduanya L, terus argumen yang ketiganya ini ada list yang punya head atau disimbolkan dengan variabel X dan punya tail disimbolkan dengan variabel L. Jadi ini contohnya. Langsung aja ya kita consult ke prolog knowledge base-nya. Terus kita inputkan query-nya. Nah, jadi yang argumen pertama ini adalah list yang baru, head dari list yang baru. Terus argumen yang kedua itu adalah list yang lama atau yang sebelumnya. Nah, argumen pertama atau A ini itu isi dari si B. Terus argumen kedua isi dari si A. Jadi L itu variabel untuk menampung anggota atau isi list yang udah ditambahkan. Oke. Jadi A ditambahkan dengan isi list B, C. Oke, paham lah ya. Nah, yang terakhir adalah menghapus item dari list. Untuk menghapus item dari list, kita bisa menggunakan predikat del. Di sini ini bukan query ya, ini itu base case sama recursive case-nya. Jadi harus kita buat dulu knowledge base-nya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalian buat masing-masing di text editor kalian. Oke, predikat del didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, jika X adalah head dari list, maka hasil setelah penghapusan adalah tail dari list. Nih, X yang ingin kita hapus. Terus argumen keduanya adalah listnya. Jadi di sini dia punya head atau disimbolkan dengan X, terus tail. Jadi kalau misalkan X-nya dihapus atau X yang ingin kita hapus itu adalah head dari listnya, nah hasilnya itu akan sisa tinggal tailnya, akan bersisa tailnya aja. Itu maksudnya. Oke, di rule yang kedua, jika X adalah tail maka ia dihapus dari sana. Nah tadi kan yang pertama kalau X-nya itu adalah head, yang kedua kalau X-nya adalah tail. Jadi X ini listnya, X-nya itu terdapat pada tail, jadi hasilnya nanti adalah sebuah list yang punya head dan tail yang baru. Tail yang baru yaitu nilai yang udah kita hapus dari tailnya itu. Jadi di sini X nilai yang ingin kita hapus, terus tailnya itu adalah tail dari list yang awal. Tail X ini adalah tail dari list yang baru yang setelah nilai X-nya itu dihapus. Oke. Sekarang kita coba langsung ke prolog, kita consult. Nah, kita coba query yang pertama. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, nilai X-nya itu adalah A dan dia merupakan head dari si listnya. Jadi, maka X sisanya adalah tailnya B, C, D. Lalu, setelah dilakukan pencarian lagi, ternyata hasilnya false. Kita coba jabarkan prosesnya. Oke. Nah, jadi dicek dari base case-nya apakah X-nya sama nilainya dengan head dari listnya. Ternyata sama, maka X-nya langsung jadi tailnya B, C, D, sehingga nilai X sama dengan list B, C, D. Lalu ketika dilakukan pencarian lagi, sekarang kan listnya itu jadi
B, C, D. Dicek nilai X apakah sama dengan nilai headnya. Ternyata nggak sama, maka dia rekursif. Jadi sekarang listnya tinggal C, D. Ternyata nilai X-nya atau si A tidak sama dengan C. Lalu sekarang listnya tinggal D. Dicek lagi ternyata nggak sama. Nah, jadi list kosong. Kalau udah sampai ke list kosong, berarti nggak ada yang bisa kita hapus dari listnya ini. Nah, maka dia manggil rekursi yang sebelumnya. D, terus yang ini, terus yang ini. Oke, sampai udah ke query awal, X-nya ini belum juga ditemukan, makanya hasilnya false. Oke. Nah, sekarang kita coba query yang kedua. Hasilnya seperti ini. Coba kita jabarkan. Ini tadi query-nya. Nah, jadi dicek dari base case-nya dulu karena sama ya, predikatnya sama-sama del. Oke, dicek nilai X-nya apakah sama dengan nilai head-nya. Ternyata sama-sama A. Jadi di sini hasilnya berarti tinggal tail-nya. Tail-nya adalah B, A, A. Maka hasil X sama dengan B, A, A. Oke, sama. Setelah itu dicek lagi, dilakukan pencarian lagi. Nah, ini tadi listnya jadi tinggal B, A. Dicek apakah sama nilai X dengan nilai headnya. Ternyata A tidak sama dengan B, maka dia masuk ke rule-nya. Dia akan merekursif ini jadi A, A. Nah, ternyata sama nilai X dengan nilai headnya. Jadi yang ini langsung kita ganti jadi tailnya. Tailnya tinggal si A. Oke, karena dia ditemukan pada saat rekursif, jadi dia harus mengembalikan rekursif yang sebelumnya. Nah, kalau ini kan dia langsung ditemukan di pencarian pertama, jadi bisa langsung di-outputkan. Tapi kalau ini enggak, jadi dipanggil pencarian sebelumnya. Nah, ingat kalau misalkan dia proses rekursifnya berjalan, sama juga kayak yang sebelumnya, item yang hilang itu disimpan ke dalam variabel baru. Jadi di sini dia menyimpan nilai B. Misalkan di variabel G512. Oke, jadi ketika dipanggil rekursif yang sebelumnya, yang di sini juga ikut ditambahkan B. Oke. Nah, lalu rekursif yang sebelumnya juga tuh ini. Nah, ini waktu kemarin itu kan nilai A-nya hilang, berarti nilai A-nya itu juga disimpan ke dalam variabel. Jadi yang sebelumnya ini tadi A, B dan ditambahkan nilai A yang udah disimpan di variabel di rekursif sebelumnya. Maka hasilnya X sama dengan A, B, A. Nah, dia akan melakukan pencarian lagi. Nah, sekarang listnya itu tinggal si A. Oke, dicocokkan apakah nilai X sama dengan nilai head dari listnya.
Oke, ternyata sama karena isi listnya itu juga tinggal A. Jadi di sini kita buat tailnya. Tailnya apa? Tailnya nggak ada karena tadi isinya cuma A. Jadi kita buat list kosong. Oke, setelah itu kita panggil recursive yang sebelumnya. A, A, di sini A, A, B, A terus B. Ini udah tahu kan dari mana munculnya, karena dia setiap dilakukan rekursi, nilai yang hilang itu disimpan ke dalam variabel baru. A, B, A, ya ampun. Oke. Dan ini jadi A, B, A. Maka hasilnya X sama dengan A, B, A. Nah, kenapa ini nggak langsung dimunculkan padahal dia ditemukan pada saat base case yang pertama kali? Artinya atau waktu dicek pertama kali dia langsung dapat sesuai dengan base case. Ya, karena ini pencarian yang kedua, ketiga itu dia udah masuk ke rekursifnya. Jadi harus dikembalikan dulu rekursif yang sebelumnya baru dioutputkan. Beda sama yang ini tadi. Kalau yang ini tadi base case awal yang kita telusuri. Oke, paham lah ya. Nah, selanjutnya itu dia mengeluarkan nilai false. Kenapa dia mengeluarkan nilai false? Oke. Jadi tadi listnya itu udah kosong. Jadi kalau listnya kosong terus kita cocokkan dengan nilai X, gak ada yang bisa dicocokkan, maka yaudah dia kembali memanggil rekursif yang sebelumnya A, A, B, A, B, A. Nah, X-nya nggak ditemukan dari pencarian yang ini sampai ke awal, makanya dia akan menghasilkan nilai false. Jadi tujuan dari query ini adalah dia ingin menghapus nilai A dalam list yang ini, dan list apa aja yang bakalan tersisa jika nilai A-nya itu dihapus. Jadi bisa aja tersisa listnya itu isinya B, A, atau A, B, A, dan A, B, A juga. Oke, paham? Nah, sekarang kita ke query yang ketiga. Nih, kita ingin menghapus nilai E di dalam dari sebuah list yang isinya A, B, C, D. Kita bisa lihat di sini di listnya itu gak ada nilai E. Jadi tahulah hasilnya ya. Hasilnya akan false. Ya karena bisa kita cocokkan sendiri, kita cocokkan nilai E dengan nilai headnya itu nggak sama. Terus dia akan masuk ke rule-nya, dia akan merekursif. Di listnya tinggal B, C, D, dicocokkan lagi E tidak sama dengan B, dicocokkan lagi E tidak sama dengan C, E tidak sama dengan D, sampai listnya kosong juga nggak cocok. Dan dia memanggil rekursif yang sebelumnya, dan sampai pada akhirnya nilai X-nya nggak ditemukan, jadi dikeluarkanlah nilai false. Sekarang query yang terakhir.
Oke, karena tadi query yang sebelumnya itu kita ingin menghapus nilai E dari sebuah list yang nggak punya nilai E, jadi sekarang query yang berikutnya adalah kita mau cari tahu list apa aja yang terdapat nilai E di dalamnya, dan hasil akhirnya setelah nilai E-nya itu dihapus, dia akan menghasilkan list A, B, C, D. Oke. Langsung aja kita enter. Nah, jadi list yang mungkin terdapat itu adalah list E, A, B, D, A, E, B, C, D, A, B, E, C, D, A, B, C, E, D, A, B, C, D, E, sampai akhirnya mengeluarkan nilai false. Jadi inilah list-list yang mungkin bisa kita gunakan jika kita ingin menghapus nilai E-nya yang hasilnya akan keluar nanti seperti ini. Sekarang kita coba jabarkan prosesnya. Jadi yang pertama kali adalah dia akan menelusuri base case-nya. Di sini bentuk dari base case-nya adalah X, nilai X-nya. Terus argumen kedua itu adalah head-nya itu sama dengan nilai X-nya. Terus tail-nya itu yang seperti di argumen ketiga. Maka ini head-nya itu E dan tail-nya itu A, B, C, D. Sehingga nilai X-nya sama dengan E, A, B, C, D. Oke. Nih. Lalu berikutnya adalah setelah kita udah menelusuri base case-nya, sekarang kita masuk ke recursive case-nya. Di sini list-nya itu tinggal B, C, D. Kalian jangan bingung kenapa setiap kali kita melakukan recursive nilai list-nya itu menjadi berkurang, karena seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, recursive list di prolog ini dia recursive dari head sampai ke tail-nya, dari yang awal sampai yang ke akhirnya gitu ya. Nah, setelah itu kita buat list untuk argumen yang kedua. Tadi itu E, tail-nya dari list yang ketiga, C, D. Oke, setelah ini karena ini udah masuk ke tahap recursive case, berarti dia memanggil recursive yang sebelumnya. Nah, di sini recursive yang sebelumnya itu kan A, B, C, D. Dia hilang dan nilai A-nya itu disimpan di dalam variabel yang digenerate oleh prolog. Nah, ketika dipanggil recursive yang sebelumnya, nilai A-nya itu dimunculkan. Ini A-nya juga ditambah di sini. Oke. Maka nilai X sama dengan A, E, B, C, D. Nih. Lalu berikutnya sekarang listnya itu tinggal C, D. Kita buat argumen keduanya. Ini tadi tinggal C sama D. Maka argumen keduanya E, C, D. Oke. Nah, setelah itu dia akan memanggil recursive yang sebelumnya.
Recursive yang sebelumnya adalah B, C, D. Ingat nilai B-nya itu udah disimpan di variabel yang di-generate oleh prolog. Nah, di sini juga ditambahkan nilai B. Copy. Nah, yang ini tambahkan nilai A. Maka X sama dengan A, B, E, C, D. Nih, sama. Oke, lanjut lagi. Listnya tinggal D. Kita buat argumen yang kedua. Tadi tinggal D. Oke, setelah itu dipanggil recursive yang sebelumnya jadi C, D. Ini juga jadi C, E, D. Jadi B, C, D. Ini B. Maka nilai X-nya, A-nya lupa. Nih. Maka nilai X sama dengan A, B, C, E, D. Oke. Sama dengan yang di prolog. Selanjutnya kita melakukan pencarian lagi dan isi listnya tinggal list kosong. Di sini berarti karena argumen ketiganya list kosong, berarti isi dari list yang kedua itu cuma headnya aja, cuma si E aja. Oke, setelah itu dipanggil recursive yang sebelumnya. Ini D. Ke di sini ditambahkan D juga. Terus nih C, D. Di sini ditambahkan C. Ini B. Ini A. Sehingga nilai X sama dengan A, B, C, D, E. Oke. Nah, sekarang dilakukan pencarian lagi. Nah, karena ini tadi udah list kosong, terus udah gak ada lagi yang bisa direcursive, gak ada lagi isinya, dia langsung kembali ke recursive yang sebelumnya tanpa mengetahui argumen kedua, tanpa mengetahui list dari argumen keduanya. Jadi dia kembali lagi, ini D, C, D, B, C, D, A, B, C, D. Dan X-nya tetap tidak diketahui, maka hasilnya false. Oke. Jadi modul 3 kita cukup sampai modul 4 kita cukup sampai di sini aja. Mohon maaf bila banyak kekurangan.
Kalau ada yang nggak ngerti mohon ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.